Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Arvano Sawadiurdan dengan NIM K7521015 dari kelas PAPA 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji analisis data dengan 3 metode atau 3 cara. Yaitu yang pertama ada Pirate Sample T-Test, dan yang kedua ada Independent Sample T-Test, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah 3-way ANOVA atau ANOVA 3 jalur. Penasaran dengan hasil yang kita hasilkan nanti? Yuk kita langsung menuju ke bagian pembahasan soal. Oke, di sini kita sudah bersama-sama melihat soal. Untuk soal yang pertama yaitu seorang peneliti ingin menguji coba tentang media pembelajaran baru yang dia kembangkan di SMKN 1 Kentingan. Sampel dipilih dari kedua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Sebelumnya kita juga sudah dijelaskan apa itu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Jadi kelas kontrol adalah kelas yang dimana di kelas tersebut tidak dilakukan suatu eksperimen, atau kelas tersebut pure tidak ada metode baru yang akan dilaksanakan. Sedangkan kelas eksperimen adalah kelas yang dimana kita atau peneliti ingin melakukan eksperimen atau uji coba terhadap metode baru yang akan diberikan kepada siswa. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan penelitian yang telah dikembangkan, ada sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas kontrol? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas eksperimen? Dan yang ketiga, apakah terdapat perbedaan antara nilai pretest pada kelas kontrol dan eksperimen? Dan yang keempat, apakah terdapat perbedaan antara nilai post-test pada kelas kontrol dan kelas eksperimen? Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, kita akan melakukan analisis satu persatu dari soal ke soal. Yuk kita mulai. Oke, baik, di sini sudah dapat kita lihat terdapat dataset yang telah dihimpun oleh peneliti, yaitu antara kelas kontrol dan kelas eksperimen, yang dimana dapat kita lihat juga di sini masing-masing siswanya sama-sama berjumlah total 30 siswa. Dan berikutnya, di dalam dataset ini, baik di dalam kelas kontrol maupun kelas eksperimen dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok post-test dan maupun pre-test. Begitu juga sebaliknya, dalam kelas eksperimen juga terdapat dua kelompok, yaitu kelompok pre-test dan kelompok post-test. Baik, kita kembali lagi menuju ke soal. Nah, kita fokus dulu ke soal nomor 1 dan nomor 2. Di sini terdapat kalimat yang sama, yaitu apakah terdapat perbedaan signifikan antara nilai pre-test dan post-test? Tetapi di sini yang membedakan antara soal 1 dan nomor 2 adalah pada kelas kontrol, dan yang kedua adalah pada kelas eksperimen. Jadi, untuk menjawab kedua soal ini, yaitu kita menggunakan metode yang sama, yaitu Pirate Sample T-Test, di mana untuk membantu kita mengukur perbedaan signifikan antara siswa atau kelompok siswa yang sudah melakukan pre-test atau yang sudah melakukan post-test. Oke, baik. Kita menuju ke Excel kembali, yaitu dataset pada data Pirate Class Control. Di sini sudah saya kelompokkan tersendiri, yaitu data Pirate yang kita butuhkan untuk dimasukkan ke dalam SPSS nanti. Yaitu yang pertama ada data Pirate Class Control atau pengelompokan data yang sudah saya kelompokkan. Untuk yang pertama yaitu dari data Pirate Class Control. Di sini dapat kita lihat dari data yang sebelumnya sudah saya tampilkan tadi. Untuk yang pertama, di sini saya bedakan untuk kelas kontrol sendiri, yaitu siswanya sama, yaitu 30 siswa, dan ini nilai pre-testnya, nilai post-testnya. Dan jangan lupa untuk melakukan Pirate Sample T-Test, untuk melakukan uji prasyarat nanti, uji normalitas dan uji homogenitas, kita harus membedakan kedua kelompok tadi dengan dua kode, yaitu yang pertama di sini sudah saya tuliskan untuk kode pre-test atau kelompok pre-test yaitu 1, dan untuk kode kelompok post-test yaitu 2. Nah, di sini dapat kita lihat, berarti nanti pada bagian ini kita akan merubahnya menjadi 1, dan yang kedua yaitu kelompok
post test. Oke, langsung kita menuju ke bagian SPSS. Oke, baik. Untuk melaksanakan uji Pirate Sample T-Test, terlebih dahulu kita harus melaksanakan uji normalitas dan uji homogenitas. Untuk yang pertama, apa itu uji normalitas? Jadi, uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengecek apakah data-data kita itu terdistribusi secara normal. Jadi, maksudnya terdistribusi secara normal yaitu kenaikan yang telah dilakukan setelah post test itu tidak hanya disumbang oleh satu siswa, 1, 2, 3 siswa, tetapi juga rata-rata dari semua siswa. Begitu. Berikutnya, pada uji homogenitas, untuk mengecek apakah metode yang telah kita laksanakan itu atau kenaikan yang telah terjadi di kelompok post test adalah pure dari metode yang telah kita gunakan. Begitu. Oke, langsung saja kita langsung melaksanakan uji normalitas. Jadi yang pertama kita pilih analyze, berikutnya descriptive statistik, kita pilih explore. Nah, di sini sudah saya masukkan tadi untuk dependent list. Dependent listnya kita pilih nilai dan faktor listnya kita masukkan kelompok. Dan berikutnya pada bagian statistik tidak ada perubahan apa-apa, dan plots kita centang yang histogram dan normality plot switch test. Dan yang terakhir ada power estimation kita pilih. Nah, di sini histogram untuk menunjukkan kurva lonceng nantinya, dan normality untuk melakukan uji normalitas, dan power estimation untuk uji homogenitas. Berikutnya kita continue. Berikutnya oke. Oke, sebelum kita membaca output dari data tadi, kita pilih analyze terlebih dahulu, terus berikutnya classify dan diskriminan. Di sini untuk grouping variabel kita masukkan kelompok. Jangan lupa definite range-nya untuk minimumnya 1, maksimumnya 2, sesuai dengan kode yang kita berikan tadi. Continue, terus independentnya jangan lupa kita inputkan juga nilai. Lalu kita pilih statistik dan kita centang yang box M. Continue, setelah dirasa sudah langsung kita oke. Oke, baik, di sini sudah nampak hasil outputnya tadi. Yang perlu kita highlight di sini ada test of normality dan test of homogeneity of variance. Untuk membaca test of normality di sini dapat kita lihat signifikan totalnya untuk pretest yaitu 0,873 dan posttest yaitu 0,507. Di sini sama-sama menolak H1 yaitu melebihi dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan bahwa data dari kelas kontrol yaitu terdistribusi normal. Jadi dapat kita laksanakan uji tes utama. Dan berikutnya dapat kita lihat yaitu test of homogeneity of variance. Di sini dapat kita lihat based on mean-nya signifikannya menunjukkan 0,378, sama-sama menolak H1 yaitu melebihi dari 0,05, yang dimana data yang kita miliki yaitu homogen sifatnya. Berikutnya pada uji Boxham atau uji Bartlett dapat kita lihat hasilnya yaitu 0,455, sama-sama menolak H1 yaitu melebihi dari 0,05. Jadi ini memperkuat bahwa data yang kita miliki yaitu bersifat homogen. Baik, berikutnya kita akan masukkan uji utama dari Pirate Sample T-Test kelas kontrol. Di sini saya sudah kopikan data yang tadi dari datasheet utama, dan di sini kita bagi dalam variable view-nya yaitu kelompok pretest dan kelompok posttest. Nah, di sini sudah saya kopikan datanya yaitu dari 30 siswa. Karena uji prasyarat tadi memenuhi semua dari uji normalitas dan uji homogenitas, jadi kita bisa melaksanakan uji utama, uji Pirate Sample T-Test yang utama. Kita pilih analyze, berikutnya compare means, lalu kita pilih Pirate Sample T-Test.
Di sini untuk pretest kita masukkan ke variabel 1 dan posttest kita masukkan ke variabel kedua. Setelah sudah, kita langsung oke. Baik, di sini untuk membaca outputnya kita langsung menuju ke Python sample test yang bawah sendiri, yaitu significant total-nya. Di sini menunjukkan bahwa significant total-nya yaitu menerima H1, yaitu kurang dari 0,000 atau kurang dari 0,05. Di sini dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kelompok pretest dan kelompok posttest pada kelas kontrol. Oke, uji tes yang kedua untuk menjawab soal tes yang kedua yaitu kita melakukan uji prasyarat di kelas eksperimen. Caranya sama dengan kelas kontrol sebelumnya. Yang pertama kita pindahkan data-data di Excel ini ke SPSS. Di sini sudah saya kopikan. Oke, ini kita cetak. Nah, di sini sudah dapat kita lihat bersama-sama. Di sini ada nilai dan kelompok. Itu caranya sama. Yang kita rubah yang utama yaitu value-nya. Yang satu labelnya pretest dan yang kedua posttest. Oke. Berikutnya untuk melakukan uji normalitas dan uji homogenitas kita pilih analyze descriptive statistic. Berikutnya explore. Kita masukkan nilai ke dependent list dan kelompok ke factor list. Berikutnya kita pilih plots dan kita centang histogram dan normality plot Swiss test. Dan jangan lupa kita juga memilih power estimation. Continue. Berikutnya oke. Nah, lanjut kita uji Bartlett dulu. Analyze, classify, discriminant, dan kita masukkan kelompok ke bagian grouping variabel dan nilai ke bagian independen. Dan jangan lupa kita rubah definernya minimumnya 1 dan maksimumnya 2. Continue, statistik jangan lupa kita juga mententang box M. Continue, langsung kita oke. Oke, kita highlight dulu yang pertama yaitu test of normality-nya. Di sini manual A1 karena lebih dari 0,05 yaitu 0,937 dan 0,783 dari kelompok pretest dan posttest. Berikutnya ada tes homogeneity menunjukkan juga menolak H1 yaitu lebih dari 0,05 yaitu nilainya sebesar 0,725. Jadi dapat kita simpulkan bahwa datanya terdistribusi normal dan homogen dari uji Levens. Berikutnya untuk uji Bartlett menunjukkan nilainya yaitu 0,40 yaitu lebih besar dari 0,05 yang dimana ini memperkuat bahwa data yang kita miliki itu bersifat homogen. Oke, langsung saja kita uji tes Python sample test yang utama untuk kelas eksperimen. Oke, di sini sudah saya pindahkan seperti kelas kontrol tadi. Kita pindahkan dua, ada kelompok pretest dan posttest. Untuk melakukan Python sample test atau uji T yang utama, kita pilih seperti tadi kelas kontrol, analyze, berikutnya compare means, dan kita pilih Python sample test. Di sini pretest kita masukkan ke variabel 1 dan posttest ke variabel yang kedua. Berikutnya setelah sudah langsung kita oke. Nah, di sini dapat kita lihat bersama-sama pada bagian Python sample testnya pada signifikan totalnya menunjukkan bahwa nilainya 0,00. Artinya kurang dari 0,05 yaitu menerima H1. Berarti kita bisa menjawab dari pertanyaan peneliti tadi bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kelompok pretest dan kelompok posttest pada kelas eksperimen. Oke, baik, kita langsung menuju ke soal yang ketiga. Oke, baik. Untuk menjawab soal nomor 3, kita akan melaksanakan uji independent sample test untuk mengukur perbedaan antara pretest kelas kontrol dan pretest kelas eksperimen.
Di sini seperti tadi, seperti pada sampel test, pada dataset kita kelompokkan dulu nilai pretest kelas kontrol dan nilai pretest kelas eksperimen dalam satu sheet. Dan berikutnya kita juga nanti memberikan kode untuk melakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, sama seperti uji part sampel test tadi. Oke, di sini sudah saya inputkan ke SPSS, dan tidak lupa value-nya seperti tadi kita lupa 1 untuk kelas kontrol dan 2 untuk kelas eksperimen. Jadi berbeda ya dari pada sampel test tadi yang hanya pretest dan post-test, tapi di sini kita membedakan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Oke, berikutnya kita langsung menuju ke analyze deskriptif statistik untuk melaksanakan uji normalitas dan uji homogenitas. Berikutnya kita pilih explore, nilai, masukkan ke dependent list, factor list, kita inputkan kelas. Ini statistik, plots, kita simpan histogram, terus normality, plot with test, dan power estimation. Continue, baru kita oke. Jangan lupa kita juga harus melaksanakan uji Bartlett untuk memperkuat bahwa asumsi uji homogenitas kita dapat diterima, yaitu classify, diskriminan, dan kita masukkan kelas ke grouping variabel dan nilai ke independence. Jangan lupa kita rubah definisinya, minimumnya 1, maksimumnya 2. Continue. Statistik kita pilih box M. Continue, oke. Kita ke atas dulu, kita highlight yang hasilnya test of normality. Di sini menolak H1 karena lebih dari 0,5, yaitu 0,873 dan 0,937. Berikutnya pada tes homogenitas uji Levens. Di sini dapat kita lihat nilainya 0,409, yaitu lebih dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan bahwa datanya terdistribusi normal dan dapat kita uji utama. Berikutnya pada uji Bartlett. Uji Bartlett menunjukkan nilainya 0,699, lebih dari 0,05, yang dimana data yang kita miliki ini bersifat homogen. Oke, setelah dirasa sudah lengkap dalam uji prasyaratnya, kita langsung menuju ke bagian uji yang utama, yaitu kita langsung. Nah, ini yang membedakan uji independen dan pilot, yang dimana independen kita langsung bisa melaksanakan uji utama, yaitu kita pilih compare means, berikutnya independent sample test, dan untuk kelas kita masukkan ke grouping variabel dan nilai ke bagian test variabel. Jangan lupa kita rubah define groupnya, grup 1-nya 1, grup 2-nya 2. Berikutnya kita continue. Opsinya tidak usah dirubah, langsung kita oke. Oke, setelah melaksanakan uji independent sample test, dapat kita lihat di sini, kita highlightnya di sini, kita memperoleh data signifikan totalnya. Di sini menunjukkan datanya 0,686 dan 0,86, ya, di mana dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara kelompok pretest pada kelas kontrol dan kelompok pretest dari kelas eksperimen, nah, di mana hal ini sama-sama menolak H1, jadi tidak terdapat perbedaan antara kedua kelompok tersebut di kedua kelas tersebut. Untuk soal nomor 4, kita akan menguji perbedaan dari nilai kelompok post test pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Jadi langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kita copy dulu ke SPSS datanya, dan jangan lupa yang utama yaitu kita rubah value-nya. Nah, langsung saja
kita melaksanakan uji prasyarat dulu, yaitu analyze, descriptive statistic, terus explore untuk melakukan uji prasyarat normalitas dan homogenitas. Nah, kita masukkan nilai ke dependent list dan faktor listnya kita masukkan kelas. Berikutnya kita pilih plots, histogram, normality plot with test, dan power estimation. Berikutnya kita continue. Oke. Nah, jangan lupa kita juga lakukan uji Padlet. Kelas kita masukkan grouping variabel nilai ke independent. Definance-nya minimumnya 1, maksimumnya 2. Continue. Kita pilih statistik dan jangan lupa kita centang box M. Continue. Langsung kita oke. Nah, kita menuju ke bagian atas dulu. Di bagian test of normality sama-sama menolak H1 karena lebih dari 0,05, yaitu dapat kita lihat dari nilainya signifikannya yaitu 0,507 dan 0,783, di mana hal ini lebih dari 0,05. Berikutnya pada test of homogeneity dapat kita lihat datanya yaitu menunjukkan 0,825, yaitu lebih besar dari 0,05, dan di mana hal ini datanya bersifat homogenitas dalam uji Levene. Berikutnya pada uji Padlet, di sini menunjukkan nilainya 0,131, di mana hal ini lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam uji Padlet data dari kelompok post-test dari kelas kontrol maupun kelas eksperimen itu bersifat homogen. Oke, langsung lanjut kita menuju ke uji independent sample test yang utama, yaitu analyze. Berikutnya compare means, kita pilih independent sample test. Nah, grouping variabelnya kita masukkan kelas dan nilai kita inputkan ke test variable. Jangan lupa define groupnya, grup satunya kita masukkan 1 dan grup 2 nya 2. Continue. Langsung kita oke. Nah, dapat kita lihat di sini cara bersama-sama dalam independent sample testnya menunjukkan bahwa signifikan totalnya kurang dari 0,05, yaitu menerima H1 yaitu sebesar 0,046 dan 0,46 juga. Jadi pada uji independent sample test kelas kontrol dan kelas eksperimen pada kelompok post test yaitu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan. Dan di sini dapat kita lihat di grup statistiknya min-nya yaitu sebesar 0,7803 dan 80,03, di mana untuk statistik deskriptifnya dapat kita lihat pada bagian min ini. Oke, baik, itu merupakan penjelasan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan peneliti untuk soal nomor 1, bahwa kita kembali lagi ke soal bahwa pada nomor 1 apakah terdapat perbedaan signifikan antara nilai pretest dan post-test pada kelas kontrol, yaitu jawabannya ada. Dan yang kedua, apakah terdapat perbedaan signifikan antara nilai pretest dan post-test pada kelas eksperimen, yaitu terdapat perbedaan. Rupanya dari soal nomor 3, dari tes yang kita laksanakan tadi tidak terdapat perbedaan. Dan yang keempat, ada perbedaan antara nilai post-test pada kelas kontrol dan eksperimen. Baik, kita langsung menuju ke soal nomor 2. Oke, berikutnya kita akan menganalisis data pada soal nomor 2, yaitu menggunakan three-way ANOVA. Sebelumnya di sini pada bagian variable view sudah saya atur tentang name, label, dan value yang harus diisi. Jadi di sini yang pertama di bagian name, di sini ada pendidikan orto diikuti dengan asal sekolah, pengalaman organisasi, dan yang terakhir minat berwirausaha. Dan di sini
tipenya yang utama yaitu untuk pendidikan ortu string, asal sekolah string, dan pengalaman organisasi string, dan minat berwirausaha yaitu numerik. Berikutnya kita harus mengubah labelnya juga untuk agar lebih menjelaskan nantinya pada waktu output dokumennya, yaitu labelnya yaitu pendidikan terakhir orang tua, terus asal sekolah, dan yang terakhir pengalaman organisasi. Value-nya ini juga tidak kalah penting. Untuk yang pertama, pendidikan orang tua untuk 1 itu dari jenjang SMA atau SMK, kedua diploma diikuti dengan value-nya 2, dan 3 dan value 3 labelnya yaitu sarjana. Oke. Kemudian sama dengan ini asal sekolah, value-nya 1 labelnya SMA atau MA, value-nya 2 labelnya SMK. Berikutnya yang terakhir yaitu pengalaman organisasi, 1 mempunyai pengalaman organisasi dan 2 tidak mempunyai pengalaman organisasi sama sekali. Oke, untuk selanjutnya saya akan membuka datasheet dari rekapan hasil penelitian pengumpulan data ya tentang Triwaya Nova ini. Di sini sudah saya kopikan dari Excel-nya tadi di sini. Dataset soal kedua, dan di sini tadi seperti yang saya jelaskan tadi keterangan kode untuk masing-masing variabel yaitu seperti ini. Nah, berikutnya setelah ini sudah berhasil dikopikan ke sini ke dalam SPSS, kita langsung menuju ke bagian analyze untuk melakukan uji normalitas kepada data browser ini. Jadi yang pertama kita buka general linear model, lalu kita pilih univariate. Untuk dependent variable kita masukkan minat berwirausaha tadi, dan yang 3 ini kita masukkan ke dalam fixed factor. Berikutnya kita pilih EM_means dulu, dan kita masukkan ke display means for itu semua kecuali yang overall ya, itu lalu digeser ke sini. Berikutnya continue, dan selanjutnya untuk bagian save kita centang yang standard price, continue. Berikutnya oke. Nah, kita minimize dulu. Nah, di samping minat berwirausaha tadi sudah muncul yaitu residualnya dari data-data ini. Oke. Itu adalah cara menampilkan residual dari data. Berikutnya kita akan menguji normalitas dari data ini. Yaitu yang pertama kita pilih explore. Berikutnya kita masukkan saja standardizer residual ke bagian dependent list. Nah, berikutnya kita pilih plots, lalu kita centang histogram dan normality plots with test. Jadi sama kayak soal nomor 1 tadi ya. Continue. Berikutnya oke, langsung. Nah, di sini sudah muncul untuk hasil pengujian normalitasnya di sini. Oke. Untuk membacanya nanti saja, kita akan langsung lanjut ke bagian tes homogeneity-nya. Sama, klik analyze, kita pilih general linear model, lalu univariate. Nah, di sini pada bagian save kita unchecklist standardizer. Continue. Berikutnya kita bagian option. Di sini kita centang yang deskriptif, statistik, dan homogeneity test. Berikutnya kita langsung continue. Setelah sudah, jangan lupa kita postdoc-nya kita masukkan semua ke bagian kanan yaitu postdoc text for Bonferroni dan Tuke. Kita centang semua ya. Continue. Setelah itu oke. Baik, sudah tampil di layar kalian masing-masing output hasil dari uji analisis data menggunakan Triwaya Nova
berdasarkan data kita tadi, yaitu dari pendidikan terakhir, asal sekolah, dan pengalaman organisasi. Yang pertama kita lihat test of normality-nya dulu atau uji normalitas. Di sini ditampilkan data bahwa signifikannya yaitu 0,003, yaitu terletak di bawah 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang kita analisis tadi tidak terdistribusi secara normal karena terletak di bawah 0,005. Berikutnya untuk uji homogeneity atau uji homogenitas. Di sini ada Levens test of utility of error variance. Di sini dapat kita lihat based on minat wirausaha yaitu sebesar 0,927. Jadi karena 0,927 lebih dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa uji homogenitas kita berhasil, dan dari data tadi dapat disimpulkan bahwa data-data tersebut bersifat homogen karena lebih dari 0,05. Oke, dapat kita lihat di layar masing-masing. Ini merupakan hasil uji Triway ANOVA dari data-data yang kita peroleh tadi. Yang pertama yaitu soalnya, kita lihat soal dulu. Apakah asal sekolah SMA atau SMK menentukan perbedaan minat berwirausaha mahasiswa? Kita lihat dulu hasil outputnya. Asal sekolah. Jadi asal sekolah terindikasi di sini bahwa signifikannya sebesar 0,275. Karena 0,275 berada di atas 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara asal sekolah dan minat berwirausaha terhadap mahasiswa. Jadi untuk soal nomor 1 tidak ada perbedaan signifikan. Berikutnya, kedua, apakah pengalaman organisasi menentukan perbedaan minat berwirausaha mahasiswa? Baik, kita lihat outputnya dulu. Oke, dari output pengalaman organisasi terindikasi bernilai 0,000, yaitu di bawah 0,005. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengalaman organisasi tidak ada perbedaan signifikan antara minat berwirausaha kepada mahasiswa. Selanjutnya untuk soal nomor 3 dapat kita lihat di PDF, yaitu apakah latar belakang pendidikan orang tua menentukan perbedaan minat berwirausaha para mahasiswa? Kita lihat outputnya. Untuk pendidikan orang tua terindikasi nilai signifikannya sebesar 0,021, yang dimana 0,021 ini lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan orang tua terdapat perbedaan signifikan antara pendidikan orang tua dengan minat berwirausaha para mahasiswa. Jadi berdasarkan soal-soal tadi kita dapat menemukan jawaban-jawaban dari beberapa pengembangan pertanyaan dari para peneliti yang telah dilakukan di 189 mahasiswa yang diambil secara acak.